Aku memandang Indonesia sebagai bangsa yang terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di saat yang sama, masih terdapat persoalan mendasar berupa perpecahan sosial yang seringkali dipicu oleh perbedaan agama, pandangan, dan identitas. Dalam ruang publik, kita sering menggaungkan persatuan, akan tetapi dalam praktiknya, tidak jarang kita masih saling menjatuhkan satu sama lain. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting, bahwa sejauh mana nilai kebangsaan dan kemanusiaan benar-benar dihayati dalam kehidupan bersama? Seperti yang dikatakan oleh figur publik yang pertama, yaitu Cinta Laura. Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang, karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi, tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain, dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Menekankan bahwa perbedaan agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi dasar untuk saling merendahkan atau memecah belah. Dalam konsep Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, setiap individu diajak untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Dengan demikian, nilai keberagaman seharusnya diwujudkan dalam sikap saling menghargai dan membangun solidaritas sosial. Lalu, figur fiksional film dari film Soegiza. Pak Lurah, rakyat sedang sangat menderita di mana-mana. Mereka sangat kelaparan. Bagikan makanan itu lebih dulu untuk penduduk. Jika rakyat kenyang, biar para imam yang terakhir merasa kenyang. Jika rakyat lapar, biar para imam yang pertama merasa lapar. Bagus. Romo Kanjeng, Lurah, seperti yang dianjurkan oleh Bung Karno untuk membuat barisan pemuda di mana-mana. Kami sudah membuat barisan pemuda semalam. Saya pimpinannya. Jadi saya kira warga di sini bisa bergabung dalam barisan itu. Iya, Mas. Siap. Siap. Oke. Ini saatnya kita terpanggil mempertahankan hak Allah, hak agama dan hak bangsa kita. Kita harus mengasihi gereja, dan dengan begitu kita juga mengasihi negara. Sebagai orang Katolik yang baik, mestinya kita juga patriot yang baik. 100% Republik, sebab kita merasa 100% Katolik. Yuradit. Lurus sih, Pak. Senti korong kan. Dalam film Soegiza ditampilkan perjalanan hidup Uskup Albertus Soegiza Pranata pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di tengah situasi perang dan ketidakpastian, ia menunjukkan bahwa iman dan kebangsaan dapat berjalan beriringan. Ia menekankan bahwa menjadi seorang beragama tidak menghalangi seseorang untuk mencintai tanah air. Justru nilai kemanusiaan, pengorbanan, dan solidaritas menjadi dasar untuk memperjuangkan persatuan bangsa di tengah kondisi yang penuh konflik. Lalu publik figur lintas iman yang bernama Frans Magnus Suseno. Tentu agama tidak boleh menjadi alat apapun, bukan alat politik. Kristianitas pernah melakukan perang atas nama agama, perang salib dalam pandangan mereka membebaskan tempat-tempat suci, Yerusalem, Bethlehem dari pendudukan yang non-Kristiani. Sekarang kami merasa malu karena atas nama Tuhan mencurahkan darah itu tidak pernah betul. Sejak itu di Eropa, negara menolak campur tangan agama di dalam perpolitikan. Frans Magnus Suseno menegaskan bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai alat kekuasaan maupun pembenaran atas tindakan kekerasan. Dalam sejarah, ketika agama dipakai untuk kepentingan politik atau dominasi, yang muncul bukan kedamaian, melainkan penderitaan dan perpecahan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa, agama perlu dipahami sebagai sumber nilai moral dan kemanusiaan, bukan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Dari ketiga perspektif tersebut bahwa dipahami, agama dan kebangsaan pada dasarnya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Tantangan terbesar bukan terletak pada perbedaan, tetapi pada bagaimana perbedaan tersebut dikelola dalam kehidupan bersama. Indonesia tidak kekurangan nilai, tetapi sering menghadapi kesulitan dalam menjaga konsistensi nilai tersebut dalam realitas sosial. Pada akhirnya,
kemanusiaan tetap menjadi dasar utama dalam membangun persatuan bangsa yang lebih adil dan harmonis.